Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita ketemu lagi ya bersama saya Heru Benarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya kita dapat kepastian kemana Jokowi itu akan berlabuh. Ini maksudnya ke partai politik ya, bukan Golkar, apalagi P3 dan juga nggak jadi itu bangun projo. Jokowi ketika ditanya wartawan apakah dia akan maju sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, dia memastikan tidak dan katanya akan tetap di PSI saja. Berarti sekarang sudah di PSI dong ya. Ya memang Pak Jokowi harus ada persiapan backup politik karena apapun analisis orang terhadap pemakzulan Gibran misalnya, terhadap kasus Fufu Fafa, terhadap ijazah Pak Jokowi, tetap Jokowi sudah tumbuh sebagai uh, sebut aja politisi yang sudah ketagihan kekuasaan. Kita nyebut ketagihan dalam arti apapun yang bisa dikenang oleh beliau terhadap 10 tahun itu, dalam 10 tahun itu membekas di dalam lobus frontalnya, di dalam bagian depan otaknya. Artinya dia akan pakai seluruh pengalaman politiknya untuk menguji apakah dia masih mampu untuk mengatur politik Indonesia atau sebaiknya pensiun. Dan pilihan itu tentu adalah pilihan rasional dari seorang yang pernah ada dalam kekuasaan. Pensiun tentu tidak mungkin karena dia masih harus terlibat mempersiapkan anak-anaknya, dia masih harus beraktivitas secara intensif untuk menggalang potensi dia kembali berpengaruh atau paling tidak ada dalam lingkaran politik elite itu. Jadi itu adalah hal yang sebut aja sesuatu yang natural atau bahkan sesuatu yang sebetulnya jadi faktor utama untuk menghidupkan, sebetulnya menghidupkan, membuat dia hidup terus menerus kan. Jadi politik itu sudah menjadi DNA-nya Pak Jokowi, apalagi semua anaknya sudah diinvestasikan ke dalam dunia politik. Jadi masuk akal kalau Pak Jokowi mulai berpikir untuk memiliki partai sendiri. Dan kelihatannya memang yang paling tepat adalah PSI. Karena itu partai yang memang disediakan atau dia ingin disediakan buat dia tuh. Dan partai PSI dengan sendirinya langsung terkait dengan kepentingan politik Pak Jokowi, entah itu dinasti, entah itu seolah-olah harus dibuat kompetisi yang fair untuk jadi ketua. Tetapi dari segi potensi Pak Jokowi memimpin partai itu ya mudah sekali kan. Dengan cara apapun dia akan ada di dalam partai itu karena anaknya adalah ketua partai. Anggota-anggota PSI itu adalah pendukung diehard Jokowi. Semua hal yang memungkinkan PSI itu dapat dukungan finansial itu karena Jokowi. Jadi dengan mudah sebetulnya Jokowi memilih bahwa daripada harus keluar uang masuk P3, kan P3 tiketnya kan mahal juga. Lebih baik memperbesar animal farmnya, itu peternakan politiknya yang sudah jadi. Jadi sekali lagi masuk akal bila Jokowi akhirnya memilih untuk ya terlibat dalam politik melalui PSI. Pertanyaannya mengapa akhirnya Jokowi memutuskan PSI sebagai kendaraan politiknya? Apa kalkulasinya ini? Kalkulasi politik tentu. Yang jadi soal sekarang adalah apa benchmarking ideologi dari PSI. Apa yang membuat PSI itu punya distinctive karakter dengan partai-partai yang lain. Tentu saya kenal PSI dari awal karena di awal-awal pembentukan partai itu saya termasuk yang jadi semacam narasumber untuk memberi ceramah pada teman-teman muda itu. Pada waktu itu saya menganggap bahwa PSI sebuah partai yang boleh diajukan untuk menjadikan ide-ide sebetulnya ide sosialisme, ide kebebasan manusia, ide keadilan itu dilaksanakan melalui anak-anak muda ini kan. Itu idealnya begitu waktu itu. Saya ikut menulis, bahkan mungkin saya yang pertama kali menulis atau diminta menulis di jurnal mereka. Saya juga yang ikut, atau mungkin juga saya yang pertama menjelaskan apa itu artinya solidaritas, apa artinya bunga mawar merah, apa artinya sistem partai. Jadi pada waktu partai itu dibentuk, Raja Juli dan Grace Natali hubungi saya untuk memberi ceramah pertama tuh. Jadi sekali lagi saya kenal asal usul atau
intensi dari partai itu. Tapi kemudian partai itu berubah menjadi partai oligarki, kan itu yang bukan kita sesalkan, ya memang begitu nasibnya sebetulnya. Karena dari awal saya juga menduga bahwa itu partai yang disiapkan untuk kalangan pendukung Jokowi itu. Jadi kalau partai itu kemudian jadi tunggangan Jokowi hari ini, ya makin masuk akal tuh. Mungkin Pak Jokowi jadi semacam ketua Dewan Pembina, Saudara Kaisang tetap sebagai ketuanya, Pak Gibran akan ada di situ untuk melengkapi sejarah kedinastian. Kita boleh sebutkan itu karena dari awal memang sifat partai itu adalah eksklusif sebetulnya. Dia mau inklusif, memasukkan semua, tetapi arah kepemimpinan selalu eksklusif. Dan basis materialnya, maksudnya basis finansialnya tentu dari oligarki itu. Jadi sekali lagi kemampuan Jokowi untuk maneuvering memang walaupun makin terbatas, tetapi dia memang harus keluar dengan satu semacam percikan percikan politik baru. Jadi masuk PSI itu artinya membuat percikan maksudnya spark itu apa namanya, kejutan itu, atau semacam igniting, memicu, menstarter kembali politiknya kan. Jadi dengan harapan bahwa partai itu bisa ikut pemilu tentu di 2009. Jadi dari awal kita dukung aja Pak Jokowi ikut di dalam partai yang memang disediakan oleh, dari, dan untuk dia tuh dengan alasan apapun. Saya sesungguhnya lebih tertarik untuk membahas secara filosofis di luar masalah politis ya, karena bagaimanapun juga masuk partai atau bahkan membangun partai itu ada dasar ideologisnya. Dengan masuknya Jokowi ke PSI, bahkan menjadi ketua umumnya, apa ideologi PSI ini jadinya? Ya, dengan alasan apapun juga partai itu pasti akan dihidupkan tuh, karena tidak mungkin Pak Jokowi berupaya untuk mengambil alih satu partai, entah bahkan P3 yang saya kira sudah ditawarkan juga, tapi Pak Jokowi tentu punya alasan, mungkin alasan ideologis atau alasan kultural. Tetapi dalam politik selalu ada yang disebut moral call, panggilan moral tuh. Jadi kalau kita bertanya apa moral call dari Jokowi untuk masuk kembali dalam politik, sama seperti kita bertanya apa moral call SBY ketika membentuk Partai Demokrat, apa moral call Ibu Mega ketika meneruskan pikiran-pikiran Bung Karno tuh, apa moral call Presiden Prabowo Subianto ketika menghendaki ada ide sosialisme di dalam kebijakannya tuh. Jadi semua itu kita sebut sebagai moral call, panggilan moral atau panggilan value, panggilan nilai itu. Nah Pak Jokowi panggilannya apa tuh? Kan tidak mungkin, atau agak dangkal kalau panggilannya sekedar untuk pamer atau untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi masih bermakna secara politik. Kan ikut dalam partai artinya ikut di dalam ideologi partai itu. Sekarang distintif pembedanya apa partai itu dengan partai yang lain. Jadi sekali lagi pilihan Pak Jokowi tentu adalah hak dia, tetapi publik tentu akan bertanya, kalau begitu partai PSI ini ideologinya apa? Ke arah mana sistem ekonomi akan diarahkan oleh PSI, ke arah mana kemajemukan kebudayaan akan dipelihara oleh PSI, ke tempat mana keadilan sosial akan berteduh di dalam dokumen-dokumen atau program dari partai PSI ini. Kan semua itu yang kita sebut sebagai moral call atau sebagai ideological foundation, basis ideologi dari partai itu. Jadi sekali lagi kita dorong supaya Pak Jokowi punya partai, kita dorong supaya partai itu berkompetisi di dalam ide, karena buat saya setiap partai itu dia harus mengambil resiko untuk tidak populer karena harus mengambil satu konsep yang betul-betul dia pilih secara ideologis. Setelah itu baru dia kampanyekan supaya partai itu diterima secara populer kan. Jadi yang penting pertama adalah Pak Jokowi nanti akan berkampanye tentang background beliefnya, latar belakang ideologinya ketika masuk PSI. Jadi semua itu yang kita tunggu dalam waktu dekat, karena Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa ya PSI yang akan dia pilih, dan P3 tentu ada basis Islam di situ, sehingga mungkin terlalu komunitarian. PSI mungkin
lebar spektrumnya, bisa lebih memungkinkan partai itu menumbuhkan politik tengah tuh, atau politik yang tidak ke kanan atau tidak terlalu ke kiri tuh. Tapi sekali lagi ini adalah soal figur Jokowi yang menghendaki punya kapasitas politik, dan orang melihat bahwa apakah kapasitas politik itu didalilkan untuk mempersiapkan anak-anaknya? Pasti iya. Apakah kapasitas politik Jokowi sekarang masih mampu untuk memanage sebuah partai politik yang kebutuhan keuangannya besar sekali? Ya pasti sudah ada pembicaraan dengan investor yang mungkin merasa bahwa Jokowi sebaiknya dikembalikan ke dalam sistem politik karena lebih mudah diajak untuk bersekongkol misalnya. Bersekongkol adalah istilah yang biasa dalam politiknya. Bung Rocky, PSI akan melakukan pemilu raya dan kemudian menetapkan ketua umum yang baru dalam Kongres di Solo bulan Juli mendatang. Kaisang, ini anak Pak Jokowi katanya maju, jadi ketum juga. Sekarang kan dia masih jadi ketumnya. Kemudian Pak Jokowi juga katanya lagi mengkalkulasi maju atau tidak sebagai ketua umum. Oke, saya kira kita sudah dari informasi yang bermunculan itu kita sudah tahu lah, kita sudah bisa baca ya. Udah, ini bau-baunya mau kemana kita tahu ya, kira-kira gitu ya. Ya memang orang ingin sebetulnya PSI itu, PSI yang hari ini ya, bukan PSI yang dulu, Partai Solidaritas Indonesia ini ditumbuhkan aja sebagai partai yang memungkinkan klan, dinasti, atau keluarga Presiden Jokowi itu punya peralatan politik, diresmikan sebetulnya tuh. Bahwa itu soal dinasti itu belakangan, kan nanti diuji di pemilu, diuji apakah betul-betul Jokowi telah melakukan semacam atau telah menetapkan semacam arah bahwa politik Indonesia juga akan diwarnai oleh nama Jokowi. Sama seperti nama Soekarno itu ada di dalam benak masyarakat Indonesia. Habibie juga udah ada di situ tuh. Pak Harto ada di situ tuh. Ibu Mega tadi, Pak SBY ada di situ. Bahkan ada Partai Demokrat, tapi ada juga Yudhoyono Institute. Jadi sebetulnya semua tokoh itu menginginkan jejak sejarahnya itu diawetkan atau dilembagakan tuh. Nah, kalau Pak Jokowi ingin mengikuti jejak itu, tentu bukan sekedar dengan membuat partai politik untuk kepentingan politik, tetapi orang akan bertanya, apa prestasi Jokowi yang bisa menjadikan Jokowi itu simbol dari satu era di dalam politik Indonesia, kan itu aja kan. Nah, kalau eranya nggak perlu yang bagus, ya yang buruk juga nggak apa-apa. Hitler juga dikenang karena keburukannya, justru Caligula dikenang karena kebengisannya, tuh Kaisar Nero dikenang karena kebrutalannya tuh. Jadi tidak perlu sebetulnya orang menuntut dari Jokowi atau dari publik menuntut supaya ada sesuatu yang bermakna positif pada Presiden Jokowi. Ya, kalau maknanya negatif semua, termasuk ijazahnya yang sampai sekarang nggak jelas, ya nggak apa-apa kan. Jadi saya sebetulnya mau fair aja bahwa Presiden Jokowi berhak untuk minta diingat oleh publik. Masalahnya yang mau diingat itu bagian buruk apa bagian baiknya tuh, itu tinggal urusan humasnya Presiden Jokowi atau buzzer-buzzernya beliau. Jadi sekali lagi kita dorong aja supaya betul-betul PSI itu tumbuh, ya bertumbuh menjadi partai dengan sinyal tertentu, supaya orang selalu ingat ada PSI berarti di belakang itu ada Jokowi, ada Jokowi berarti ada Gibran berarti ada Paman Usman, kira-kira begitu sebetulnya jalan pikirannya. Jadi anything goes, apapun boleh dilakukan tuh. Ya namanya demokrasi. Ya tinggal kita sebetulnya mau terangkan bahwa pelembagaan politik itu yang memungkinkan kita bisa lakukan upaya balik atau upaya balik, saya pakai istilah upaya balik tadi, artinya berupaya lagi untuk memastikan bahwa persaingan politik itu harus didasarkan pada satu cara yang beradab, itu bukan dengan mengintip, bukan dengan kirim buzzer, bukan dengan berbohong. Biasa aja kan itu, karena politik pada awalnya adalah cara mendistribusikan keadilan. Mengapa harus ada drama-drama ya? Kenapa nggak diresmikan saja bahwa iya PSI ini adalah partainya Jokowi? Jadi nggak usah dibilang partai terbuka segala macam, kemudian pemilihannya one man one vote dan sebagainya. Nggak perlulah saya kira. Ya, mereka mesti
berani secara terbuka mengakui bahwa mereka partainya Jokowi. Kan juga ada segmennya juga kan pemilih Jokowi. Iya, terlalu basa-basi sebetulnya dengan mendahulukan promosi one man one vote itu. Ya prinsip one man one vote itu prinsip untuk menerangkan kesetaraan warga negara di dalam proses politik. Itu prinsip normatifnya. Tetapi deskriptifnya, kenyataan deskriptifnya kan pasti hanya beredar di sekitar Jokowi aja kan. Jadi oke, itu nggak ada soal juga tuh ya, kayak sebutnya one man one vote, one brain one full atau apa aja. Tapi prinsipnya atau yang ingin dilihat publik bukan soal mekanismenya, tetapi impactnya apa nanti. Tentu kita tidak boleh menutup hak semua orang untuk beredar secara beradab dalam politik. Kan itu dasarnya, itu beredar secara beradab. Nanti publik yang akan menilai bahwa apakah kalau Pak Jokowi misalnya jadi ketua umum PSI lalu diperlihatkan jejak positif dan negatif impresinya apa, kan biasa itu pameran pasti terjadi. Tapi saya menghitung bahwa Presiden Jokowi memang harus punya peralatan politik supaya nggak tergiur dengan peralatan politik orang lain tuh. Jadi bagus Pak Jokowi jadi ketua partai, nggak perlu lagi ya dimaklumatkan aja toh. Kalau Pak Jokowi pakai prinsip one man one vote, begitu Pak Jokowi ada di panggung pemilihan ya pasti terpilih kan. Jadi itu dasarnya tuh. Atau ya ada rekayasa macam-macam. Tapi sekali lagi orang ingin supaya Pak Jokowi melembagakan kepentingan politiknya, supaya nggak cawe-cawe, supaya nggak ikut campur lagi, walaupun apa namanya istilah udah mantan tapi masih mantau, kira-kira begitu kan. Nah, politik adalah sesuatu yang memungkinkan orang merasa lega karena pikiran dia diterima atau dihalangi, tapi proses menerima atau menghalanginya itu harus datang dari tradisi perdebatan argumentatif kan. Itu dasarnya dari kenapa sebuah partai diperlukan, supaya ada agregasi, artinya dikumpulkan argumentasi lalu dipilih mana force of the better argument, apa argumen terbaik itu akan diajukan sebagai dalil dari sebuah partai itu. Nah, kita mesti biasakan juga bahwa partai itu harus tumbuh dengan membaca public discourse-nya. Jadi kalau di publik ada kasak-kusuk perdebatan, itulah yang harusnya diulas dan dipertengkarkan juga di publik, bukan dengan menutup public discourse itu dengan mengirim buzzer atau diserbu oleh hoax segala macam. Kan itu jeleknya di kita tuh, kalah di dalam perdebatan publik lalu mengambil cara-cara yang betul-betul dangkal, yaitu mengerahkan buzzer atau apa sekarang isinya tuh, pendengung apa-apalah itu. Nah, itu saya kira poinnya. Salam akal sehat. Salam akal sehat.